Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, kalau disebut ibu sebagai perempuan yang mandiri, senang apa senang? Bu, senangnya kok ragu-ragu amat ini? Hah? Saya tanya sekali lagi, Bu, kalau dibilang sebagai perempuan yang mandiri, ibu senang apa senang? Mau jawab senang, takut salah. Nggak dijawab juga gimana ya. Kita lihat perempuan mandiri jadi satu fenomena yang ada saat ini. Karena nggak jarang banyak perempuan yang kerja tapi ngurus rumah juga, ngurus anak juga, ngantor iya, bisnis iya, buka usaha iya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ada yang angkat tangan. Masya Allah, itulah hebatnya perempuan. Nah, kita akan bahas tentang tema kita yaitu independent woman atau perempuan yang mandiri dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia. Dan tentunya kali ini kita akan hadir bersama dengan guru-guru kita yang akan membahas lebih dalam. Dan untuk kesempatan pertama sudah hadir guru kita Al-Mukarram yaitu Ustadz Alfian Hidayat SPD yang nanti akan mengambil rujukan dari surah An-Naml ayat 29 hingga 37. Untuk itu kesempatan pertama langsung kami persilakan kepada Ustadz Alfian Hidayat. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat saya mau pantun dulu, boleh apa kagak? Boleh. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Yang jawab salah mudah-mudahan panjang umurnya le. Nih. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram amma ba'du.
Yang saya banggakan segenap para pemirsa Cahayati Indonesia dimanapun Anda berada. Dan tak lupa pula yang sama-sama kita hormati, yaitu Al-Mukarram Bang Ustadz David Calik. Bu, dalam bahasa Sunda calik artinya apa? Duduk. Berarti Bang David Calik, Bang David. Duduk. Sekarang lagi ngapain? Cocok dengan namanya, alhamdulillah. Beliau orang baik bu, beliau mah orang baik bener. Saking baiknya beliau asal ada orang lewat depan rumahnya selalu dikasih. Bapak-bapak lewat depan rumahnya dikasih. Ibu-ibu lewat depan rumahnya dikasih. RT RW lewat depan rumahnya dikasih. Dikasih apa? Kasih apa? Dikasih lewat. Ilok di bang lewat dong, apa kagak dikasih. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan pula segenap para bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan nih semuanya saya doain. Semoga besok masuk sorga. Amin. Besok. Gua tadi amin kenceng banget. Emang udah pada siap udah? Sehat-sehat bu ya semuanya ya. Segenap para kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahwasanya di dalam surah An-Naml, di situ dijelaskan tentang kisah seorang nabi dan seorang ratu. Siapakah nama daripada nabi tersebut? Yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Bu, Pak, ya kagak dianta. Ibu-ibu mah bu, ya, nah, ya. Layu banget. Nabi Sulaiman itu diberi kelebihan, diberi kekayaan, diberi kedudukan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Sulaiman tetap taat kepada Allah. Makanya ini nih bagi orang-orang yang banyak duitnya, bagi orang-orang kaya, contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Sayang, sungguh sayang. Oh. Saya. Aduh, itu pada lagu nasihat. Apa pada kagak apal? Kalau yang ini apal bat kuda yang mana? Ampun gua mah dah. Yang dangdut aja apal banget. Nabi Sulaiman luar biasa kekayaannya, kedudukannya. Dikisahkan dalam hal itu bahwasanya ini burung Hudhud memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman bahwasanya terdapat seorang wanita, dia menguasai sebuah negeri. Negeri tersebut bernama negeri Saba. Ini pemimpinnya seorang wanita yang bernama Ratu Balkis. Akan tetapi penduduknya tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah. Kaum daripada penduduk Ratu Balkis, yaitu kaum di negeri Saba, mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, yang mana dalam surat tersebut bahwasanya Ratu Balkis mengumpulkan para pembesar-pembesar bangsa. Beliau menyatakan bahwa aku telah mendapatkan daripada sebuah surat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isi surat tersebut yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia yang pertama menulis kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan tujuan apa? Supaya Ratu Balkis dan pula para penduduk-penduduknya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balkis luar biasa, perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat, punya komitmen yang teguh tuh Ratu Balkis.
akan tetapi dapat luluh lantaran melihat daripada kedahsyatannya kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya pasukan sebanyak 1,2 miliar. Banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Makanya jadi orang jangan sombong. Ini kadang-kadang mohon maaf, saya udah bisa nyari duit sendiri. Saya udah bisa bekerja, saya nggak perlu orang lain. Ingat, manusia adalah makhluk sosial yang mana saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kita butuh bantuan orang, bener apa bener? Kita lahir dibantuin ama orang, entar mati dibantuin ama. Ada di sini orang sini ketika mati dia mandi sendiri, dia pakai kain kapan sendiri, dia gali kubur sendiri. Kalau ada serem. Iya, kita lahir aja dibantuin sama orang, mati pun diurusin sama orang. Makanya nggak pantas memaknai daripada independent woman itu sebagai bahwasanya saya bisa mandiri, nggak butuh orang lain, itu salah. Bahwasanya makna daripada independent woman, ini saya nanya dulu dah. Ini ngerti gak independent woman ini? Apaan independent woman-nya? Apaan? Nah, mama jangan tanya gituan. Kalau tanya gini pada apa nih? Sekarang nih ibu-ibu pada ngantri sampai berjam-jam biar dapat apa itu? Dapat apa? Dapat apa? Yang sekarang lagi rame banget itu pada ngantri berjam-jam itu yang lagi langka. Ayo pakai KTP apa? Tuh, urusan dapur apa? Iya, gas lagi langka. Iya, urusan independent woman apaan ya? Bingung dia. Jadi independent woman itu adalah wanita mandiri, wanita yang percaya diri, dia selalu punya komitmen yang kuat, itu namanya independent woman. Akan tetapi bukan dia tidak butuh dengan orang lain, makanya salah. Untuk apa aku menikah? Untuk apa aku mencari pasangan kalau aku bisa beli dengan sendiri? Ingat, wanita harus terjaga kehormatannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu memiliki kelebihan. Makanya ada makalah mengatakan la tahtakir mangdunaka falikuli syai'in majiyah. Janganlah kamu merendahkan orang-orang yang di bawahmu. Janganlah kamu menghina orang-orang yang di bawahmu. Falikuli syai'in majiyah, karena sesuatu memiliki kelebihan. Allah berikan kelebihan kepada para wanita sehingga mereka bisa mandiri, tapi ingat jangan sombong. Jadikan kelebihan yang Allah berikan pada kita untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Alhamdulillah. Kita semua punya kelebihan yang Allah beri kepada kita. Jadikan ini untuk terus bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Alfian. Bu, yang independent woman mana? Ayo ngaku, angkat tangannya. Nah, independent. Ibu udah berapa lama sendirian? Oh enggak. Udah berapa lama jadi wanita tangguh sendirian? Hah? Udah lama? Aduh, kalau dihitungin mah udah lama banget Ustadz. Saya yakin ya, banyak pemirsa di rumah juga banyak ya. Niatnya itu mau ngebantuin suami. Ya kalau masih punya suami, bantuin keluarga demi anak, demi keluarga. Baik, silakan, ada yang mau bertanya. Angkat tangannya, yang mau bertanya siapa? Oke, Ibu, langsung. Nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ipat Saripatu Robiah dari Majelis Taklim As-Solihim Desa Cilingga. Panggilannya Ibu siapa? Ibu Ipat. Ibu Ipan, silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kebetulan sekarang mendekati bulan Ramadan. Yang ingin saya tanyakan itu masalah zakat fitrah ya, yang mempunyai anak perempuan yang sudah mandiri, sudah bekerja, tapi dibayar zakatnya itu sama orang tua sah enggak. Sedangkan kan di lingkungan kampung ya Pak, biasanya misalkan punya anak T4 gitunya yang udah bekerja, udah enggak tidak bekerja, usia sekolah, suka zakatnya itu sekalian dibayar, misalkan mumpung ada beras gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu sah atau tidaknya. Begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah nikah belum Bu anaknya Bu? Oh, anak belum nikah tapi udah mandiri, udah kerja. Ya, tapi zakat nikah. masih dibayarin sama orang tua. Ya. Oh gitu. Sah nggak itu zakatnya yang dibayar orang Ya tua? kan Gitu. kalau di kampung enggak tanya dulu misalkan ke anak, zakatnya sekalian. Oh gitu. iya. Baik. Gitu. Ya, makasih. Ya. Silakan Pak Dolki.
Baiklah, mengenai pertanyaan Ibu Ipan yang tadi mengenai soal zakat. Bahwasanya mengeluarkan zakat itu adalah wajib bagi kita selaku orang-orang muslim. Yang mana tadi pertanyaan adalah apakah sah ketika anak yang sudah bekerja, sudah punya penghasilan lalu zakatnya dibayarkan oleh orang tua. Bahwasanya perlu diketahui oleh semuanya ketika seorang anak itu sudah punya penghasilan, maka wajib si anak itu mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Akan tetapi bagaimana kalau orang tuanya ingin mengeluarkan zakat untuk anak yang sudah punya penghasilan, maka orang tuanya harus izin terlebih dahulu kepada si anak. Kalau si anak itu mengizinkan, silahkan ibu bapak ngeluarin zakat untuk saya. Akan tetapi kalau anaknya bilang enggak perlu bapak ibu, saya kan udah punya penghasilan sendiri. Dan saya udah punya gaji, udah punya pemasukan, saya akan bayar zakat sendiri. Begitu ibu sekalian. Ya, baik, udah terjawab ya Bu ya. Ya gitu, ya baik, makasih. Nah terus zakatnya sah nggak tuh Ustaz? Kalau dia terlanjur dibayarin tetap sah nggak zakatnya? Zakatnya telat. Enggak, udah terlanjur dibayarin. Oh sah. Sah ya? Iya sah. Tetap sah ya? Karena kan bagi orang yang tidak tahu itu kan dimaafkan. Akan tetapi perlunya ilmu pengetahuan agama. Supaya tidak salah dalam melakukan perkara ibadah. Oh gitu, makasih alhamdulillah. Bu, udah jelas ya? Ya alhamdulillah. Habis ini kita akan lanjut lagi bahas tentang independent woman atau perempuan yang mandiri. Bagaimana Islam ya memandang kemandirian wanita. Banyak tokoh-tokoh wanita-wanita hebat di dalam Islam. Soalnya ada juga yang mengatakan Islam itu mengekang kaum perempuan. Anda setuju? Jangan kemana-mana. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Begitu banyak perempuan-perempuan hebat di luar sana yang ada di Indonesia ini dan juga mungkin di seluruh dunia ya, yang mau mewakafkan waktunya, mewakafkan dirinya untuk membantu suami dalam rangka mencari nafkah. Islam mengajarkan yang mencari nafkah adalah peran dari suami. Perempuan ya di rumah menjaga harta dari suami, menjaga anak. Tapi dalam hal urusan mencari nafkah, mendidik anak tetap peran dari suami. Nah inilah yang luar biasa. Maka tema ini adalah salah satu tema yang kami khususkan untuk para perempuan-perempuan luar biasa. Sekaligus juga menjawab tantangan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam itu justru menekan kaum perempuan. Katanya perempuan-perempuan Islam itu katanya ya, itu tertekan, tidak ada persamaan hak dalam Islam. Bagaimana Islam memandang para independent woman? Nah untuk itu di kesempatan kedua sudah hadir bersama kita yaitu Ustadz Fahri yang akan mendakapi tema kita dan akan membahas tafsir dari surah An-Naml ayat 38 hingga 44. Silakan Ustadz Fahri. Fadhal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasid. Boleh sekali lagi. Allahumma في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Mohon izin para guru-guru Cahaya Hati Indonesia dan pemirsa dan jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita berdoa. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alhamdulillah hari ini kita kumpul di tempat yang istimewa. Tempat yang sangat luar biasa, yaitu masjid. Insya Allah seminggu lagi kita akan berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Kurang lebih 20 hari menuju bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan pemirsa dan jamaah yang hadir semuanya sehat mau Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alhamdulillah. Makanya tadi doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama belajar bersama guru kita yang insya Allah kita lanjut juga dalam surah An-Naml ayat 38 sampai 44. Bu, nyawut ngapa bu? Bu, bu, tunduh. Ustaz Zafid nggak paham tuh ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita doa bu, insya Allah keluar dari masjid sini, insya Allah yang galau diganti dengan kesenangan hati. Amin. Ya Rabbal. Di dalam ayat ini Masya Allah. Surah dari ayat 38 sampai 44 yaitu isinya kisah yang sangat luar biasa. Tadi disampaikan sama guru kita yaitu tentang kisahnya Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Lalu apa Ustadz yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mohon izin. Yang pertama yaitu akhlak seorang Ratu Bilqis yang sangat luar biasa. Mana di antaranya yang pertama adalah akhlak rendah hati yang sangat luar biasa. Bu, Ibu, kita tahu Ratu Bilqis ini Masya Allah seorang ratu. Dia punya harta, dia punya kemewahan. Tapi luar biasa, mana itu semuanya tidak dijadikan oleh Ratu Bilqis ini sombong kepada Allah. Tidak. Tapi justru Ratu Bilqis ini rendah hati. Bu, makanya di ayat ini mana dilanjutkan kisahnya ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memindahkan singgasananya. Masya Allah, apa reaksi Ratu Bilqis ini? Ratu Bilqis tidak sombong. Ratu Bilqis ini justru takjub yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu apa? Mohon izin berkata dalam kalimatnya di dalam Al-Quran, ya Allah, ya Rabb, aku ini sebenarnya zalim kepada diriku sendiri. Aku ini zalim kepada diriku sendiri. Mana aku bersama Nabi Sulaiman alaihi salam berserah kepadamu ya Allah. Bu, Ibu, makanya mohon izin apa yang bisa kita ambil. Ada bu, perempuan yang independen menurut Islam itu yang seperti apa? Satu, di antaranya para ulama mengatakan adalah ketika punya akhlak menghargai orang lain. Akhlak menghargai suami. Ada seorang istri, mohon izin, seorang istri, dia ini berpendapatan lebih daripada suaminya. Alhasil bagaimana? Karena ini seorang istri berpendapatannya lebih daripada suaminya, akhirnya nada bicara kepada seorang suami menjadi beda. Bu, Ibu, padahal kalau kita lihat mohon izin,
Seorang istri bisa keluar rumah. Ketika keluar rumah dia bisa bekerja. Ketika bekerja dia punya ini, dia punya itu semuanya. Para ulama mengatakan semuanya ada andil daripada seorang suami. Terus dia berteriak, Ustadz kan ini saya yang kerja. Iya, tapi ingat ada andil seorang suami di sana. Apa andil seorang suami? Izin seorang suami. Ibu bisa bekerja karena izin suami. Ibu hari ini bisa punya ini, bisa punya itu karena izin suami. Perhatikan, siapa seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa ada izin suami, maka satu langkahnya itu mohon maaf, mohon izin apa? Dituliskan sebagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, makanya mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Mana bahwa jadilah perempuan-perempuan yang menghargai orang lain, menghargai suami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Barakallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Fahri. Bu. Maaf ya, maaf banget. Ngomong-ngomong, ya Bu ya, kemari udah izin suami belum? Bener apa bener? Itu suami makannya udah disiapin belum Bu? Ini suami lagi ngapain sekarang? Kerja. Ada yang lagi mancing gak suaminya? Ada. Kunci rumah dibawa gak? Ada suami kekunci gak di dalam rumah? Masya Allah. Ya romantikanya orang berumah tangga ya. Silakan mungkin ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuyun Rosyidah dari Majelis Taklim Nurul Falah Sadar Karya Darang dan Purwakarta. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya membantu kepada suami, membantu perekonomian suami. Sedangkan saya enggak pernah mengeluh lah apapun, walaupun enggak mendapat apa-apa gitu. Gimana hukumnya itu? Oh ya baik. Gimana hukumnya seorang istri yang membantu tugasnya suami dalam mencari nafkah gitu ya Bu ya? Walaupun si istri juga ya nggak pernah ngambil uangnya gitu. Artinya kan ada hak istri juga ya. Ya itu uangnya benar-benar dikasih semuanya buat keluarga gitu ya Bu ya. Padahal mah itu ada hak istrinya ya Bu ya. Ya buat belanja baju gitu ya Bu ya. Buat belanja handphone ya Bu ya. Buat beli tas ya Bu ya. Beli sepatu ya Bu ya. Makasih Bu, silakan Ustaz Fadal. Izin tadi disampaikan sama guru kita, Ustaz Japit, Masya Allah ini temanya rumah tangga. Yang ngobrolnya belum rumah tangga ini ya. Masya Allah, emang agak lumayan PR juga Ustaz. Secara hukum fikih aja Ustaz, Iya, secara hukum fikih. Ini kita doain biar Ustaz cepet dapat jodoh nih Bu ya, amin. Mungkin Ibu silakan, ada yang lagi nyari jodoh silakan. Mau nyari mantu silakan ya. Ibu kalau umur 40 mah jangan sampai gini, nggak boleh. Aduh, malah Ibu mau ngangkat tangan lagi. Ya, silakan Ibu. Salah tuh saya. Silakan Ustaz. Secara hukum fikih Ustaz silakan. Ya, izin guru, Masya Allah. Bolehkah seorang istri membantu seorang suami? Begitu Bunda ya, bagaimana hukumnya? Bukankah emang itu seharusnya seorang istri membantu daripada suami? Atau mungkin yang dimaksud oleh Bunda ini misalkan seperti dari ekonominya dan seterusnya. Lihat seperti Sayyidah Khadijah saling membantu, saling melengkapi. Jadi hukumnya boleh-boleh saja, bahkan sangat boleh membantu seorang suami. Ya, Masya Allah. Daripada misalnya mohon izin seorang suaminya kerja terus, istrinya diem aja. Misalnya scroll TikTok aja. Masya Allah. Tapi justru luar biasa. Masya Allah mana itu sangat luar biasa dan akhlak yang sangat luar biasa ketika seorang suami bisa membantu, seorang istri bisa membantu seorang suami. Masya Allah. Mungkin itu saja. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada yang mengatakan lebih dalam lagi Bu, ya kan? Sakinah di dalamnya ada mawaddah warahmah.
Katanya di dalam rumah tangga yang kepengen rumah tangga sakinah harus ada mawaddah ya. Nanti biar dapat warahmah. Nah di antara proses mawaddah itu adalah mengerti itu tadi kekurangan suami, kelebihan istri, yaitu tadi apa? Saling memahami kekurangan dan kelebihan. Sampai akhirnya ditagih warahmah tadi, kita udah nggak ngelihat kelebihan dan kurangan istri lagi. Yang udah kita lihat adalah merasa nyaman bersamamu. Cie. Ada yang kayak begitu ada? Ada. Walaupun ngomelnya banyak ya Bu ya. Ya Bu ya. Kadang-kala ngomel itu bagian dari cintanya istri sama suami ya Bu ya. Betul, kenceng banget. Masya Allah. Ya mudah-mudahan di semua yang hadir di sini rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sampai nanti ya bisa ketemu di surganya Allah. Amin ya. Dikumpulkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini kita akan menyaksikan ya bagaimana Luwak White Coffee akan berbagi keberkahan dengan seluruh jamaah melalui kuis Luwak White Coffee bersama dengan Ustadz kita. Ya, Ustadz yang ganteng banget, Ustadz yang keren banget dengan jenggotnya, Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz. Ya, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pantun dulu ya. Boleh apa kagak? Ikan gapi di atas tampah. Waktunya Luwak White Coffee berbagi berkah. Alhamdulillah. Nih ibu-ibu semua para pemirsa Cahayati Indonesia. Ini kira-kira nih ibu-ibu bapak-bapak di sini ada yang mau hadiah apa kagak dari Luwak White Coffee? Kalau hadiah aja maunya kenceng banget. Tapi dengan syarat yaitu harus bisa menjawab pertanyaan dari saya. Siap apa kagak? Pertanyaannya adalah siapa manusia pertama yang menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Wah, cepet banget. Ayo. Wah, nih yang keren banget nih. Iya nih. Wah Allah, pakai jas, udah kayak orang KUA. Ayo, Bapak sini Pak. Ya, Masya Allah. Ya Allah, ini Pak pegang mic-nya. Nah perkenalkan dulu, nama siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Sepol Malik, kebetulan dekat dari masjid ini. Dekat dari masjid ini? Alhamdulillah. Berapa langkah ke masjid ini Pak? Kalau hitung banyak Pak. Hitung banyak, kira-kira kalau 5 waktu sholat sering ke masjid apa kagak? Alhamdulillah. Jawabnya ragu. Mudah-mudahan istiqomah ya berjamaah di masjid ini. Amin ya robbal alamin. Nah tadi kan Bapak sudah mendengar tuh pertanyaannya ya kan? Ya. Kira-kira nih apa jawabannya? Apa perlu saya ulang pertanyaannya? Boleh Pak. Boleh diulang. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Siapa manusia pertama yang menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Alaihissalam. Bu, betul tidak? Bu, udah kayak Agim ya. Betul jawabannya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah Bapak mendapatkan hadiah dari Luwak White Coffee uang sebesar 1 juta rupiah dipotong pajak. Ya Pak diterima Pak. Semoga bermanfaat uang 1 juta rupiah mudah-mudahan ntar bisa beliin baju baru buat anak istri ya Pak ya. Iya ntar mau lebaran ya amin ya robbal. Alamin. Nah buat para pemirsa semuanya jangan kemana-mana, masih ada segmen selanjutnya, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi masuki segmen lanjutan dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Memasuki segmen tanya jawab dan juga kesempatan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Masjid Endan Andensi di Purwakarta. Kita jalan-jalannya agak jauh dari Jakarta ke Purwakarta. Tempatnya nyaman, orangnya baik-baik. Insya Allah semua yang ada di sini ya, termasuk orang-orang yang kelak dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung kita masuki segmen tanya jawab. Silakan yang mau bertanya siapa, angkat tangannya. Mana? Oke, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Cahyani dari Purwakarta. Begini Ustadz, saya mau sharing aja, mau curhat. Jadi saya punya teman gitu ya, tidak perlu disebutkan namanya, kita samarkan saja gitu. Kita sebutlah namanya Bunga ya. Ya begitulah. Ya. Jadi begini, dia itu seorang wanita yang independen, dia bekerja keras gitu ya. Tapi dia punya suami, tapi si suaminya itu sangat cuek sekali gitu. Sehingga akhirnya dia ngapa-ngapain sendiri, sampai mengurus anak sendiri, inilah itulah gitulah. Suatu saat dia sampai mau minta uang gitu ya, dia nggak berani gitu. Karena takut suaminya marah gitu ya. Yang akhirnya dia diem-diem aja gitu Ustadz. Ngapa-ngapain tanpa izin gitu ya. Sampai akhirnya dia pinjem sana sini karena dengan kemandiriannya dia itu dia tidak cukup gitu. Yang akhirnya dia berhutang lah gitu. Nah suatu saat sampai akhirnya si hutangnya menumpuk gitu kan. Setelah menumpuk itu tapi tetap dikecuekannya suaminya itu tetap bertanggung jawab gitu. Sampai si istrinya ini ngapa-ngapain nangis karena dia nggak beraninya itu gitu. Nggak berani untuk menyatakan bahwa dia punya permasalahan gitu. Ya. Nah itu gimana ya Ustadz untuk menyikapi itu gitu. Ya. Oke baik, ini mungkin istrinya nggak berani cerita kan ada dua. Ya. Pertama karena takut karena takut dimarahin. Betul. Kedua karena kasihan lihat kondisi suaminya yang dia tahu juga terbatas keadaannya. Ya, betul. Nah dia yang mana nih Bu dari dua ini? Ini di belakang langsung, iya betul. Yang mana Bu, masuk yang mana nih kayaknya karakternya? Ya itu karakternya gimana caranya gitu, karena ketakutannya ini gitu. Ketakutan apa karena nggak tega sama suaminya? Karena dia nggak tega ngomong bahwa nggak cukup gitu? Ketakutannya itu gitu. Oke, ya. Gimana menyikapinya gitu. Oke, siap. Baik, mungkin pertanyaan pertama nih sama yang belum nikah dulu kali Ustadz ya. Gak apa-apa nanti ditambahin sama Ustadz. Makanya cepetan nikah, aduh. Ustadz Fahri silakan Ustadz Fahri. Izin menjawab Bunda. Cara fikih dulu ya, nanti ditambahin sama Ustadz Alfian silakan. Ya antum dulu. Izin mungkin ketika ada seorang suami ataupun istri yang meminta uangnya kepada suami karena takut. Padahal suaminya ini tadi sampaikan apa karena takut atau karena memang tidak punya. Kalau dia punya, duitnya dia punya misalnya, karena takut maka mungkin ini persepsi saya sendiri bisa dinasehatin mungkin dengan ibunya. Jadi ibunya seorang suami, dinasehatin seorang istri mungkin bisa saja
ya bisa saja si seorang istrinya ini cerita kepada ibu mertuanya, cerita mungkin lebih masuk ketika kalau dinasehatin, seperti itu. Atau memang kalau tidak dengan ibunya sudah meninggal, atau bisa dengan saudaranya. Mungkin ketika dinasehatin insya Allah menjadi lebih baik lagi seperti itu Bunda. Emang secara hukum Islam boleh nggak sih istri, maaf ya mau nanya aja nih gitu. Emang boleh nggak sih istri bilang gitu ke suami, ya maaf mungkin dengan cara yang baik. Suamiku maaf uangnya nggak cukup, ini udah dicukup-cukupin gitu. Boleh nggak sih? Ustadz mungkin Ustadz Alfian bisa nambahin Ustadz. Boleh nggak sih istri bilang nggak cukup sama pendapatan suami? Ini sebelum saya menjawab itu, ini roman-romannya ibu yang bertanya ngebahas soal temannya kayaknya seneng banget ya. Iya ini kayaknya tadi menyampaikan curhatan itu kayaknya seneng banget gitu loh dialami oleh temennya. Ada apa sih gerangan? Bahwasanya ini perlu diketahui. Dalam kita untuk melanjutkan hubungan jenjang pernikahan, itu yang paling utama yang kita cari dari pasangan kita itu adalah tentang agamanya. Makanya seringkali terjadi dalam hubungan rumah tangga itu hanya mengandalkan cinta tapi tidak mendasari dengan nilai agama. Alhasil dia tidak bisa menerapkan mana hak dan mana kewajiban. Hak kewajiban sebagai seorang suami, hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Bahkan kan dalam sigoh sudah dinyatakan jelas-jelas apabila seorang suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan, istrinya tidak ridho, maka istri tersebut boleh menggugat cerai untuk suaminya. Begitu. Makanya kalau ibu-ibu contohnya nih laki ini pelit banget roman-romannya asal sama janda sebelah royal banget. Sama bini dewek medit banget. Lah pinta nggak apa-apa. Bilang bang lah emang lu doang yang punya kebutuhan lah kita sama. Ya lo kan kita ini dikasih nasi sama garam doang. Lah pas kira nggak ada lauk enak dia ngedumel juga. Emang apa-apa nggak pakai duit ngomong nggak apa-apa tapi ngomonglah dengan yang baik. Jangan sampai kita ada berkeluh kesah kepada suami kita yang mana malah kita menjadi ngebantah kepada suami. Ngomong yang baik-baik makanya kan berhubungan itu kan dalam rumah tangga kan bukan hanya sekedar menjalani kehidupan rumah tangga doang. Di situ ada komunikasi antara suami dan istri. Hal itu yang perlu dijaga supaya menjadi keluarga yang harmonis. Tuh. Oke, baik. Jadi kalau misalnya istri diam-diam ngutang buat nutupin rumah tangga gitu boleh? Itu nggak boleh. Istri yang diam-diam ngutang buat nutupin rumah tangga itu nggak boleh. Ya akan tetapi tolong sampaikan ini buat para suami nih biar pada terbuka ya buat para suami. Istri itu punya hak. Istri punya hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Bahkan apabila mohon maaf seorang suami nggak punya penghasilan, istri punya penghasilan. Nanti ketika kebutuhan dibelikan oleh istri terlebih dahulu, nanti pas kira suami punya duit tolong itu dibayar utangnya itu. Dibayar itu. Karena hak daripada istri harus diberikan nafkah lahir dan batin. Tempat tinggalnya, kebutuhannya, makannya, pakaiannya harus dipenuhi daripada itu. Jangan sampai mengabaikan nanti kita selaku imam akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dicatat utangnya ya? Iya, dicatat. Nah ini langsung divideoin sama ibu-ibu ini lah. Kayaknya buat senjata itu. Iya, nubang tuh. Iya, nubang tuh. Senjata tuh dari Ustadz tuh. Iya, tadi pagi gue beli nasi uduk pakai duit gue ganti. Waduh. Masya Allah. Gimana udah terjawab ya? Ya? Sedikit. Karena si suaminya ini temperamen gitu. Sedikit-sedikit marah. Sehingga yang membuat dia ketakutan itu seperti itu gitu. Tadinya sih pengen berani ngomong, hatinya pengen jujur. Cuma karena ketemperamenannya ini gitu. Itu jadi dia yang membuat dia takut. Jadi dia takut tetap bohong gitu. Jadi kalau dia akhirnya tetap bohong aja lah gitu. Karena takut sama suami. Boleh nggak tetap bohong nih Ustadz nih? Walaupun itu memang nggak bener gitu ya. Ini dalam hal utangnya itu duitnya buat beli apa? Katanya sih menurut sahabat saya ini katanya buat di rumah juga. Buat di rumah juga. Ya kalau misalnya buat nyadarin suaminya, udah ngapain dibeliin? Bagian lu nggak makan, bagian. Nggak ngopi bagian. Wah, emang beli pakai daun untuk kopi kan begitu. Nah, antepin aja udah. Iya, nggak usah pakai maksa-maksain ngutang. Wah. Ya udah. Yang dipandangnya kan anak-anaknya gitu. Pandangnya kan anak-anaknya gitu Ustadz. Nah tadi udah dikasih 2 solusi. Yang pertama tadi dari Ustadz Fahri udah dibilangin, panggil keluarganya, panggil orang tuanya cerita, cari jembatan ya yang bisa ngubungin ya, saya ngutang buat ini. Kalau tadi Ustadz
ya Ustadz Alfian jelasin kepada para bapak yang tadi dengerin, Pak ya nggak boleh istri yang sampai minjem-minjem gitu, bapak tanggung jawab sama istri ya. Ya kan tega banget istri sampai ngutang-ngutang begitu ya. Gitu, jelas ya Bu ya? Jelas. Oke alhamdulillah, makasih Terima banyak kasih, Ustadz, Ustadz ya. ya. Bu, ceria banget ini tema diangkat ya. Silakan ada yang mau curhat lagi. Ya oke silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rumyani dari Majelis An-Nur, Bojong, Purwakarta. Maaf ya Pak Ustadz, ini mau curhat ya tentang saya boleh? Ya, Boleh? Bapak Boleh. Iya, iya. Silakan. Begini Pak Ustadz, dulu saya punya suami. Jadi maaf ya, sekarang saya udah punya suami yang kedua ya. Nah dulu yang punya suami pertama, saya banyak terdolimi lah, tersakiti. Nah sekarang alhamdulillah Masya Allah punya suami ahlaknya yang menurut saya ya, alhamdulillah luar biasa. Semenjak saya berumah tangga dengan suami sekarang, bukan saya enggak pernah masak, tapi jarang masak. Yang sering disediakan bukan suami yang menyediakan, tapi saya disediakan sama dia. Tapi itu bukan keinginan saya. Dia ya udah ya Abi yang masak ya gitu, dia mau sendiri gitu. Kalau misalkan aku sekarang ya sedikit sakit pagi-pagi, udah sholat dulu, udah sholat istirahat aja dulu biar Abi yang masak gitu. Sebelum berangkat kerja dia yang masak, suapin aku ngasih obat, udah suruh tidur dia berangkat gitu. Nah yang saya mau tanyakan, apakah ini sebuah kesabaran seorang istri yang dulu sering tersakiti atau terdolimi? Itu Pak Ustadz yang saya tanya. Baik, ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Namanya Ibu siapa? Ibu Rumyani. Ibu Rumyani. Ibu sabar ya Bu ya. Jadi Ibu menanyakan kepada Ustadz, apakah kondisi yang sekarang saya alami dengan suami yang sekarang ya, apakah ini buah dari kesabaran bahwa dulu saya dizolimi sama suami yang pertama gitu. Nah setelah bercerai sekarang suami yang sekarang kok dapatnya pengertian banget sama saya begitu ya? Gitu ya. Soalnya gini Pak Ustadz maaf ya. Dulu sering nangis karena tersakiti. Sekarang sering nangis karena terharu. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustadz Alfian Fadl. Ini buat ibu nih, waktu yang suami pertama tersakiti, kayaknya dulu sering nyanyi ku menangis. Bahwa kesabaran ibu tersebut sampai saat ini mendapat pengganti, pendamping yang begitu amat soleh. Karena ini cerminan daripada ibu tersebut ya, ibu solehah punya suami yang soleh, insya Allah hidup bahagia. Ketika saat itu terzolimi oleh pasangan yang lalu, ya ibu sabar, ibu tetap patuh taat sama mantan suaminya, sehingga Allah berikan yang terbaik untuk ibu. Maka dari itu jadikanlah hal ini sebagai anugerah terindah yang Allah berikan kepada ibu. Amin. Jaga baik-baik, jaga kepercayaan daripada suami ibu. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Suaminya ada gak Bu? Suaminya ada gak di sini suaminya? Ya nggak ada kerja. Oh lagi kerja? Iya, pulang sore. Oh, mudah-mudahan nih suami ibu kalau emang dagang ya. Ya biasanya, tadi juga mau dianterin enggak katanya. Ya udahlah takutnya macet. Kalau takutnya udah macet ya udah nggak apa-apa. Ibu suami kerja? Dagang juga? Dagang nggak? Dagang? Maksudnya saya dagang? Enggak. Di Japa. Oh kerja aja? Iya kerja di Japa. Mudah-mudahan nih doain Bu terus suami ibu ketika kerja semoga diberi kesehatan. Alhamdulillah Pak Ustadz kalau selagi ada di rumah nggak keluar misalnya dari maghrib sampai isya dia selalu selagi ada di rumah yuk kita ngaji bareng walaupun Umi nggak bisa ya udah dengerin Abi aja. Jadi setiap maghrib sampai isya kalau ada di rumah ya ngaji. Diusahakan kalau aku kadang-kadang denger aja gini aja, dengerin dia ngaji atau misalkan dia ngaji kitab ya udah dengerin gitu.
Ini sebenarnya nih selain ibu ini curhat, ini nasihat buat kita nih. Gimana Yang Kiai? punya suami, yang punya istri. Lah tadi beliau udah sampaikan habis maghrib ngaji dengan suaminya. Suaminya ngaji dengan istrinya sampai isya. Lah kadang-kadang kita mohon maaf maghrib pada sibuk main apa? HP. HP. Ajan HP masih pegang. Masih pesen nih ya buat ibu-ibu semua tolong. Mulai besok maghrib HP matiin. Ustadz bagaimana kalau anak saya marah? Matiin. HP-nya matiin. Oh. Bukan anaknya, HP-nya matiin. Kirain anaknya melotot. HP-nya matiin. Ya, ya, oke. Baik, terima kasih banyak ya Ibu ya. Kita doain ya semua yang hadir di sini rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah ya. Kalaupun ada ujian Allah angkat ujiannya ya. Ya, bisa jadi imam yang baik ya. Ya, istrinya juga jadi imam yang baik juga dalam rumah tangga suaminya. Amin ya robbal. Ya robbal alamin. Jangan kemana-mana, kita akan baik lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Awasalna Bismillah wa bin hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Masih dalam segmen tanya jawab. Silakan yang mau curhat atau mau tanya jawab angkat tangannya. Siapa? Iya, mana tadi? Ya, Ibu. Nama dan langsung mau curhat apa mau nanya? Mau nanya. Mau nanya. Nama Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Yunindar dari Neglasari. Siapa Purwakarta. namanya? Amalia Yunindar. Panggilannya? Amel. Oh Amel. Bu Iya. Amel apa kabar? Baik-baik Ya saja, Allah, alhamdulillah. di sini Ustaz. sekarang. Oh iya. Bu Amel, Betul. silakan mau nanya. Terima apa? kasih. Ya. Mau nanya Pak Ustadz ya. Sebelumnya nih, bisa dikatakan independen bukan ya nih. Kebetulan saya ini kegiatannya kata teman-teman banyak banget Bu kegiatannya gitu ya. Kebetulan saya mengajar di PAUD Al-Quran. PAUD. Ya. Alhamdulillah PAUDku Al-Falah 2 ya. Di sini kebetulan Oh, iya. di Desa Neglasari. Ya. Dan saya juga salah satu biasa berkegiatan memberikan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan ya. Ya. Jadi kegiatannya setiap hari seperti itu. Tiap hari kegiatannya Ya. Bu Amel ya. Betul, Oke. kebetulan saya juga direktur Pak Ustadz. Di sini. Direktur Bank Sampah. Oh Masya Allah. Ya. Alhamdulillah independen ya saya. Independen dong. Independen, saya seorang direktur Bank Sampah. Luar Saya biasa. mengelola sampah alhamdulillah. Allah. Sombong banget ya. Harus sombong. Harus sombong. Iya, harus sombong. Gak apa-apa Bu, kalau mau Ustadz mah sombongin aja dia mah. Silakan Bu, betul lanjut. Iya, itu satu mungkin ya. Yang keduanya, kadang-kadang gitu ya, pada perjalanannya nih, ini salah satu wanita independen itu adalah salah satunya bisa mengontrol emosinya. Iya. Ya. Salah satunya bisa mengontrol emosinya. Tapi di perjalanan kadang-kadang pada saat kita sampai pada titik gitu Tertentu ya, gitu ya. tertentu
kita juga kadang-kadang rasa emosi itu ada memuncak gitu ya. Iya. Nah Pak Ustadz, apakah ada trik dan tipsnya untuk mengelola emosi yang kadang-kadang memuncak itu? Oh iya, iya, Begitu. baik. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amel, Direktur Bank Sampah. Ya Allah. Ustadz Fahri. Bu Amel udah nikah Bu ya? Kenapa? Udah nikah? Alhamdulillah sudah. Anak berapa? Anak 4. Anak 4. Yang pertama sudah kerja. Yang kedua juga alhamdulillah sudah kerja juga, mengajar juga. Yang perempuan ada nggak Bu, anak perempuan? Ada perempuan, alhamdulillah sedang mengajar sekarang. Coba kenalin mau Ustadz Fahri. Siap. Terima kasih. Udah langsung pertanyaannya ke Ustadz Fahri. Gimana caranya seorang perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai seorang pimpinan ya, punya tanggung jawab yang besar tidak hanya di rumah tapi juga di amanah lain ya gitu yang begitu banyak, tetap bisa mengontrol emosinya gitu ya. Silakan Ustadz Fahri, fadhal. Ya, izin guru semuanya. Seorang perempuan independen apapun itu, apakah boleh menjadi seorang perempuan independen? Maka jawabannya boleh-boleh saja asalkan sesuai daripada aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa syarat daripada menjadi seorang perempuan yang independen? Apakah itu mengajar, apakah itu kerja? Maka yang pertama syaratnya adalah tetap dia ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja apapun misalnya, sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, syarat yang kedua menjadi perempuan yang independen ini adalah syarat yang kedua ini di pekerjaannya ataupun dimanapun yaitu menutup aurat. Ya, jadi mana yang satu tadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua menutup aurat. Dan yang ketiga, Masya Allah mempunyai sifatan malu. Maka apapun itu profesinya, seperti tadi ini profesi yang sangat mulia. Ya, mengajar Bunda ya. Mengajar itu Masya Allah luar biasa. Jadi itu sangat profesi yang sangat istimewa dan itu luar biasa. Mungkin itu. Guru. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz, mungkin ada yang mau ditambahkan Ustadz Alfian. Bu Amel. Ya Pak Ustadz. Masya Allah. Ya Allah luar biasa ya. Kita nih ngedengar daripada kegiatan Bu Amel, kayaknya baru denger aja udah capek sendiri kita. Direktur juga coba itu, guru juga kan, memberikan sosialisasi juga di masyarakat. Itu istirahatnya jam berapa biasanya? Saya pulang paling 4:30 ya. 4:30? Ya itu kadang dijemput sama suami, berangkat juga diantar sama suami. Nah, pertanyaan daripada Bu Amel, kadang-kadang kan beliau ini kan masih ada emosi. Bagaimana cara mengontrol daripada emosinya itu kan. Nih contoh Nabi Muhammad itu sama istrinya sering tuh Nabi Muhammad ngajak jalan-jalan istrinya. Nah karena apa lah, kadang-kadang mohon maaf ya, Bu Amel ngurusin rumah, ngurusin dapur, ngurusin sumur, ngurusin anak di masyarakat, ngurusin sampah, coba itu. Lu kalau nggak kuat-kuat puyeng lah ngepala ini lah setiap hari lah minum obat sakit pala mulu kali. Lah berhadapan hal seperti itu. Makanya solusinya adalah hibur diri kita. Yang mana dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga kita manusia biasa butuh yang namanya hiburan. Makanya bilang sama suaminya, ayang, alan-alannya alan-alan. Iya, weekend ini weekend. Lah Neng Amel mah diajak naik odong-odong ya senang. Oh begitu. Nah ajak Pak, istrinya Pak jalan-jalan keluar rumah, ajak. Kenapa? Itu bentuk hiburan daripada seorang istri yang sudah mengurusi rumah dan kegiatan yang lainnya. Ajak itu istri jalan-jalan keluar rumah, begitu. Apalagi kalau diajak jalan-jalannya ke toko emas Bu. Wah, girang banget. Luar biasa kan, Iya. yang mana pilih aja gitu ya kan. Pulang bungkusin ya kan, waduh. Makanya Bang David nih ya, kalau istri meriang jangan pakai dibawa ke dokter, ke klinik jangan. Bawa kemana? Bawa ke toko emas. Istrinya hilang tuh meriang, suaminya yang meriang. Masya Allah. Bu, udah kejawab ya Bu Amel ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesimpulannya Bu? Ya. Kesimpulannya? Bawa ke toko emas, enggak. Alhamdulillah sih suami sering mengajak juga untuk jalan-jalan, anak juga sama gitu.
Bu hari ini nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan yuk. Nah itu mungkin salah satunya mungkin ya. Refreshing ya Bu ya. Ya refreshing. Jalan-jalannya kemana Bu? Kesini juga ada kafe di situ ya. Nah, diajak untuk. Kirain jalan-jalannya ke tempat bank sampah juga, sama juga bohong. Kerja juga. Kerja juga kalau itu Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Bu Amel pertanyaannya. Silakan kita mau lihat nih ada pertanyaan dari sosmed teman-teman nih ya. Yang selalu mengikuti Cahaya Hati Indonesia. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Salahkah Pak Ustadz kalau saya tidak mau menikah lagi? Oh ini udah pernah nikah nih ya. Karena buat apa menikah kalau saya mandiri, bisa kerja, bisa juga ngurusin anak-anak saya katanya. Ini perempuan nih ya gitu. Nah ini gimana nih Ustadz? Biasanya para ibu-ibu ya yang mungkin pernah trauma dengan pernikahan pertama atau suaminya sudah meninggal. Ya dia nggak ada keinginan untuk nikah lagi. Boleh nggak kayak begitu perempuan? Silakan Ustadz. Jadi bagi wanita nih ya, apalagi sudah berstatus mohon maaf janda ya. Makanya saya doa ini yang janda-janda di sini mudah-mudahan pulang dari sini dapat duda kaya mudah-mudahan ya. Wah yang aminnya kenceng ketahuan tuh. Bahwasanya yang namanya seorang perempuan itu kan daripada dia apabila keluar rumah hati-hati dengan fitnah. Apalagi kalau dia sudah berstatus janda. Kadang-kadang apabila dia ketemu sama laki-laki di luar, atau ada yang ngelihat, wah si Anu lagi bersama si Anu, lagi begini. Makanya itu yang perlu dijaga. Apabila nanti ini ketika si janda tersebut, dia menikah lagi, maka kan ada yang melindungi. Makanya kudu jaga harga diri. Sebab kenapa apabila dia wanita itu single parent ya kan, telah tidak memiliki suami apakah bercerai ataupun meninggal dunia. Itu hati-hati, banyak banget kadang-kadang itu fitnah-fitnah yang datang. Makanya saya memberi saran silakan, itu menjadi pilihan masing-masing, mau menikah lagi silakan, tidak pun silakan. Akan tetapi yang namanya nikah itu adalah ibadah. An-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah bagian dari sunnahku, maka bagi siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan golongan dari umatku. Begitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi tetap harus nikah ya Ustadz ya? Nikah. Kalau misalnya memutuskan memang keadaan gak nikah gak apa-apa dong? Gak apa-apa. Apa-apa, cuman kalau bisa tetap punya semangat. Kalau ketemu jodoh, jangan ditutup pintunya, iya Bu ya. Tapi kalau memang ternyata belum, jangan dipaksain gitu, ya Bu ya. Bu, udah paham? Jadi gimana kapan nikahnya lagi nih? Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz ilmu-ilmunya. Habis ini kita akan belajar baca Quran lagi sama guru kita, Kiai Haji Munawir Ngacir ya, tetap di sini di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau pantun dijawab ya. Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir ngacir. Kenapa Bu? Bu, ke Cinere membeli lele. Cakep. Nenek-nenek. Apaan sih? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir di masjid Andan sih. Ya, kira-kira begitu. Ya. Insya Allah semuanya anaknya makmur.
Enggak pada lamur. Amin. Biar enggak cepat masuk kubur. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga jamaah Masjid Endan Andansi, insya Allah barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Ya Robbal Alamin. Ya Robbal. Para pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji bareng, Mbak. Sama siapa, Bu? Munawir ngajir. Makanya ngaji bareng Pak Muna. Biar gampang ditanyain mungkar dan nakir. Masuk surga langsung. Jacir. Saya tidak sendiri, tahadus binimah kepada para alim ulama. Saya ditemani oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, mudah-mudahan doktornya cepat selesai. Alhamdulillah. Amin. Tadi ada Ustadz Alfian, apa namanya, calik naon calik? Calik teh duduk. Ya, duduk. Iya. Antum duduk. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat seger. Amin. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Mak, bareng-bareng ngaji, Mak. Saya kasih nada terlebih dahulu. Ini yang susah apa yang gampang, Bu? Yang susah. Nah, saya coba dulu ya. Mama, mama, mama. 1, 2, 3. Papa, 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 papa. Bu. Itu buat bapak-bapaknya. Coba bapak-bapaknya mana, Bapak? Bapak-bapaknya cuma 5 butir. Ya Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit, insya Allah dibarengin sama malaikat. Amin. Sama malaikat siapa, Bu? Ya Allah. Ada nyeletuk Israel gitu. Nah, kesempatan kali ini kita mau baca surah Al-Baqarah ayat 180 6 apa 4? 6, 180 Mari kita baca, niatkan ketika kita membaca Al-Quran biar dapat syafaat dari Al-Quran. Karena ini nanti yang dibaca minta pertanggungjawaban di akhirat di hadapan Allah, bakal ngasih pahala buat kita. Alhamdulillah. Makanya jangan disibukin sama orang lain tapi nggak mau nyibukin Al-Quran. Ada yang begitu? Ada. Orangnya datang? Datang. Pakai baju apa? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Pak David, ini kalau bareng-bareng suaranya mantep bener ya? Mantep bener. Nggak tahu kalau dewek-dewek. Nah. Allah. Coba kita tes nanti. Ntar saya kasih contoh coba dulu. Contohin dulu. Biar nanti dia dengar semua dulu ya. Betul. Nanti coba atu-atu ya. Ya. Satu-satu. Iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saya mau nyoba tahadus binima. Ini enggak saya lanjutin. Karena apa? Kita biar bacanya bareng-bareng bener ya. Ya. Biar coba yang pakai kacamata. Nah, Ibu silakan. Oke, silakan Bunda. Langsung boleh, bismillah dulu boleh.
Cakep, alhamdulillah. Belum, udah cakep aja. Belum ya? Baru juga tarik napas. Oh gitu, ya silakan Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ilal akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Ya, biasa Bang David. Ya. Ini kalau baca didengerin orang banyak kan biasa gemeteran. Iya. Tahu aja Pak Ustadz. Iya. Coba yang lain, coba. Namanya siapa Bu? Bu Cahyani. Masya Allah, cakep bener. Coba yang lain ya Ustadz ya, saya yang pilih ya. Oke, silakan Mbak. Nih, Yang di belakang. yang silakan. pakai baju biru. Ya, Mbak, silakan Mbak. Oh, yang belakang. Ya, coba. Oh, yang milenial, silakan. Milenial, ya. Ya. Siji loro telu. Diulang lagi Ustadz. Ayatnya apa lanjut? Diulang apa lanjut? Dari yang tadi Wa saja. iza sa'alaka. Oke, iya. Diulang wa iza sa'alaka ibad. Hiji dua tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa iza salaka Diam aja dulu, Bu. Barang-barang ngusap dada masing-masing. Ya Allah. Ayo. Ulang, yuk. 1, 2, 3. Wa iza sa'alaka. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sadaqallahul azim. Gimana Kiai? Alhamdulillah. Kenapa Bang David? Gimana Kiai? Iya tadi saya bilang kalau bareng-bareng bisa semua. Iya. Ya kalau dewekan ya begini. Ya Allah. Tapi luar biasa. Bapak-bapaknya? Hah? Bapak-bapaknya? Ya coba bapak atuh. Langsung pada ngumpet di balik tiang langsung. Aduh. Yang milenial. Siapa nih? Oke. Bapak ya. Silakan Bapak Ustadz. Ya. Majuan dikit Pak biar kameranya bisa Oke. Yuk. Insya Allah. Udah langsung. 1, 2, 3. Udah langsung Pak, udah Pak. Wa idza sa'al. Bismillah Pak, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ilal akhiril ayah maksudnya tidak melanjutkan yang selanjutnya sampai di ilal akhiril ayah sadaqallahul azim. Jadi ada nanti kelanjutannya. Nah, kita mau baca bareng sekali lagi coba bareng-bareng. Hiji, dua, tilu. Mantep bener ya kalau bareng-bareng. Iya. Ntar kalau tangan saya begini Bu, ketika ada nun bertasdidnya, diam dulu sebelum tangan saya bergerak, jangan dilanjutin ya Bu ya. Iya. Ya Pak ya. Ya. Bareng 1, 2, 3. Belum, masih begini. Di belakang ngomong Pak Ustadz, kenapa saya nggak mampu bagaimana? Ya Allah, ini bedanya baca Al-Quran dengan koran. Kalau koran bacanya boleh kepada ya termat boleh. Ya, kalau baca koran. Tapi kalau baca Al-Quran, satu ayat kalau bisa satu naf. Nah kalau nggak bisa bagaimana Pak Ustadz? Kan di sini ada tanda wakofnya. Wakof
Wakof nggak ada yang jawab Pak. Wakof ula, berhenti pertama. Lebih bagus berhenti daripada understand? Oke. Lah benar ya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Nah, di sini ada nun bertas. Kudu didengung. Ibu-ibu kan suka sering dengung. Ya Bu ya? Ya. Ibu kalau dengung bagaimana? Begitu. Ya Allah. Ya Allah, ibu-ibu makanya kalau baca Quran yang teliti. Siapa yang mau teliti kalau bisa, kalau udah punya suami. Itu kan dari awal udah ngomongin keluarga ya nggak? Bagaimana kalau istrinya utang melulu? Ya dibayar, kan begitu. Dibayar. Nah Quran kalau nggak pakai ilmu tajwid, walaupun hukumnya adalah kifayah, tetapi ketika membacanya setiap orang wajib ain. Understand? Yes. Harus pakai ilmu tajwid. Padahal itu hukumnya kifayah. Kalau ada satu orang yang belajar, yang lain boleh nggak belajar. Tapi ketika kita sholat, bacaannya kudu harus pakai ilmu tajwid. Paham Bu? Paham Bu? Paham. Nah ketika ada nun bertasdid, itu kan hukumnya cuman ada dua. Yang pertama nun bertasdid, yang kedua mim bertas dengung. Ani 1, 2, 3. Coba sang kompak nih, bapak-bapak aja kompak ya Allah. Coba bapaknya 1, aninya saja ya Pak ya. 1, 2, 3. Ya Allah. Coba mama lagi, coba. Hiji, 2, 3. Nah, Bu. Ya. Ini dengungnya sama kayak mad tobi'i atau mad as. Berarti 1A, 1A, 1 alif. 1A. Nah. Ani 1, 2, 3. Oke, ini kalau kayak gini mah cepat masuk surga ya. Iya benar. Kalau ngajinya pinter-pinter begini cepat masuk Amin. Alhamdulillah. Emang mau masuk surga Bu? Mau. Mau kapan? Besok. Alhamdulillah. Makan getuk dicampur ikan lele. Cakep. Yang ngaji ngantuk le. Ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha wallahu akbar. Nah, kenapa saya menyampaikan ketika ini harus benar-benar ditekankan ke dalam bahasa dalam Al-Qur'an? Karena di situ orang yang mahir dalam Al-Qur'an nanti bareng dengan para Ibu mau bareng malaikat siapa? Bu? Nanti kalau bareng sama malaikat, kalau sudah tiada baru terasa. Pinter bener nyanyi. Emang kalau mama di mana-mana suruh nyanyi, ya Allah. Langsung kepancing ya Ustaz? Langsung kepancing ya? Langsung pancing. Kalau misalkan saya, ini kan sebaya sama saya Pak. Iya. Malu, aku malu. Pada semut merah. Bukan kan seumuran saya. Ya Allah. Betul, kenapa saya lari sampai di situ? Karena pertama kalau ngaji ini mohon maaf. Kalau serius saya tahu bakal 3 menit ngantuk. Saya sendiri. Apalagi kalau ngaji nggak pakai seni. Kalau nggak pakai seni ya Allah. Begitu baca wa inda sa'alaka ibadi lah ngantuk.
Ya Allah, apalagi ini udah mau bulan puasa. Banyakin baca Al-Qur'an. Nah, setelah sudah bisa barang-barang koreksi, artinya kalau bisa apabila orang Purwakarta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kamu dekat. Saya dekat. Saya dekat dengan siapa, Bu? Allah. Istriku. Oh. Allah. Kan ngomongin ayah. Iya, benar ya. Dekat dengan Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini buat tanbih buat kita. Kadang-kadang kita lahir udah Islam, betul. Sampai tua juga nggak bisa baca Al-Quran. Ada yang begitu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Sadar atau tidak sadar bahwa itu tamparan buat kita, apalagi cucu kita nggak bisa baca Al-Quran. Kalau cucu kita nggak baca Al-Quran, mohon maaf, neneknya begitu meninggal karena anaknya pinter. Ini pinter nggak bener, Bu? Pinter nggak bener? Begitu meninggal, ya Allah, di pembaringan anaknya pinter megang HP, suruh HP-nya bunyi sendiri. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lah kaset apa? HP-nya rusak. Wal Qur'anil Hakim innaka la repot. Ya, makanya yuk perjuangkanlah anak-anak dan cucu kita dengan Al-Quran. Insya Allah menjadi rumah tangganya Qur'ani, dan mudah-mudahan banyak syafaat buat kita semuanya. Amin ya robbal. Udah bisa semuanya? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Ujungnya yang mantul, Bu. Ujungnya mantul. Qarib. Barang 1, 2, 3. Qarib. Jangan sampai begitu, jangan ya. Ya Allah, nanti kol-kola akbar. Kol-kola ada berapa sih, Bu? Ada berapa, Bu? Kalau menurut saya yang ngaji ada 3. Pertama kol-kola yang kedua kol-kola yang ketiga kol-kola akbar. Nah, baru tahu ya Allah. Ada sugro, sugro, kubro, akbar. Kalau yang akbar terakhirnya ada tas. Ini tasjid apa tasdid? Yang benar tasdid, pakai dal, pakai tasdid. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir kita baca doa. Coba tangannya begini, Bu. Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai. Ya. Berkah. Ya. Alhamdulillah. Bu, terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini rangkaiannya sudah berjalan dengan baik. Kita tadi belajar membaca Quran. Terus jadi kita juga sudah belajar dari 2 guru kita ya, Ustadz Alfian dan juga Ustadz Fahri. Nah sekarang kita masuk ke segmen akhir, kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita ya, Ustadz Fahri dan juga Ustadz Alfian. Sekaligus juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk dapat memahami ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Alfian. Fadhal Ustadz. Mari Bapak Ibu semua kita angkat kedua tangan kita berdoa, mudah-mudahan doa kita panjatkan pada kesempatan kali ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghrina bil ilmi
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentunya tidak pernah henti-hentinya kita sampaikan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di penghujung acara ini tentunya lisan hati kita pun juga tidak pernah berhenti berzikir, memuji Allah, mengagungkan Allah dan membesarkan Allah, serta senantiasa memantapkan niat kita untuk bisa memahami Al-Quran dan menetapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengangkat derajat saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang dapat kesulitan. Baik saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sulit di dalam Indonesia, tetangga kita termasuk juga yang ada di Palestina. Bahkan juga kita berharap saudara-saudara kita kaum perempuan yang saat ini sedang tertindas. Ayo kaum muslimin, angkat derajat kaum perempuan, tempatkan pada porsinya. Karena kita kaum muslim adalah menghargai dan menghormati kaum perempuan sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak dikumpulkan di surganya Allah. Saya David Halik undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari